Timnas Indonesia U23 memulai perjalanan di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dengan cara yang bikin kaget banyak orang. Bukannya meraih 3 poin penuh seperti prediksi di atas kertas, Garuda Muda justru harus puas dengan hasil imbang 0-0 melawan Laos. Hasil ini tentu terasa pahit, karena di laga itu Indonesia tampil dominan dari awal sampai akhir. Tapi, dominasi tidak ada artinya kalau gagal mencetak gol. Kick-Off Indonesia akan membahas bagaimana jalannya pertandingan sebagai berikut. Sejak peluit awal, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Nama-nama seperti Jens Raven, Rafael Struijk, Tony Firmansyah, hingga Arkan Fikri bergantian menebar ancaman. Tempo permainan cepat, aliran bola rapi, dan pressing tinggi membuat Laos lebih banyak bertahan di daerah sendiri. Statistik membuktikan betapa dominannya Indonesia, 70% penguasaan bola, lebih dari 20 tembakan, dan 13 diantaranya tepat sasaran. Tapi apa daya, semua peluang itu selalu kandas di tangan seorang Kop Lokpatip, kiper muda Laos yang tampil luar biasa. Bayangkan saja, ia membuat setidaknya 7 penyelamatan krusial, sundulan hoki Caraka, sepakan keras Arkan Fikri, hingga peluang emas Rafael Struijk, semuanya dimentahkan. Bahkan di menit-menit akhir, saat Indonesia semakin gencar menyerang, Lokpatip tetap tenang dan sigap mengamankan gawangnya. Malam itu, Lokpatip benar-benar menjelma menjadi tembok yang tak bisa ditembus. Wajar kalau dia dinobatkan sebagai man of the match. Aksi heroiknya membuat Laos bisa pulang dengan kepala tegak, sementara Indonesia hanya bisa gigit jari. Imbang melawan Laos jelas bukan skenario ideal. Di atas kertas, Laos seharusnya bisa ditaklukkan, apalagi bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter. Situasi makin rumit ketika di pertandingan lain, Korea Selatan tampil perkasa dengan menghancurkan Makau 5-0. Hasil itu langsung menempatkan mereka di puncak klasemen dengan 3 poin dan selisih gol meyakinkan. Indonesia sendiri baru mengumpulkan 1 poin, hanya unggul tipis atas Laos dan Makau. Kondisi ini membuat peluang juara grup langsung menipis, sebab format kualifikasi hanya memberi tiket otomatis bagi pemuncak klasemen. Runner-up masih punya peluang, tapi harus masuk kategori terbaik dari seluruh grup. Artinya, setiap poin yang hilang bisa jadi sangat krusial. Praktis, Indonesia harus meraih kemenangan di 2 laga tersisa. Pertama, wajib menumbangkan Makau tanpa ampun. Bukan sekedar menang, tapi juga harus mencetak banyak gol demi memperbaiki selisih gol. Lalu di partai pamungkas, Indonesia harus menghadapi ujian sesungguhnya, Korea Selatan. Itu akan jadi laga hidup mati untuk menentukan apakah Garuda Muda layak lolos langsung atau harus berharap dari jalur runner-up terbaik. Jika gagal memanfaatkan peluang, bukan tidak mungkin Indonesia akan bernasib sama seperti edisi sebelumnya, tersingkir hanya karena gagal di momen-momen penting. Meski tampil dominan, lini depan Indonesia jadi sorotan besar. Finishing yang tumpul membuat semua upaya terasa sia-sia. Jens Raven yang digadang-gadang bakal jadi penyerang masa depan, justru mendapat banyak kritik. Kontribusinya dinilai minim, bahkan sempat muncul perdebatan di media sosial soal efektivitas naturalisasi dirinya. Gerald Vandenberg, sang pelatih, juga tidak menutup mata. Ia blak-blakan menyebut bahwa kualitas sentuhan akhir timnya masih jauh dari harapan. Kami punya kualitas, tapi tidak cukup bagus hari ini, ujarnya dalam konferensi pers. Kalimat itu seolah menegaskan bahwa masalah utama ada di penyelesaian akhir, bukan pada taktik atau organisasi permainan. Namun, di balik kritik ada juga sisi optimis. Rafael Struijk, salah satu penyerang yang cukup menonjol, menyebut bahwa kegagalan mencetak gol bukan karena strategi, melainkan murni kesalahan eksekusi para pemain. Menurutnya, masalah itu bisa diperbaiki lewat latihan intensif dan mental yang lebih tenang di depan gawang. Masalah finishing memang bukan hal baru bagi Indonesia. Berkali-kali di level usia muda maupun senior, problem ini muncul. Dominasi permainan sering tidak berbanding lurus dengan jumlah gol.
Jika Vandenberg dan staf pelatih tidak segera menemukan solusi, risiko tersingkir lebih cepat dari yang diperkirakan bisa jadi kenyataan. Menurut lo, hasil imbang melawan Laos ini lebih karena faktor kiper lawan yang tampil luar biasa atau memang lini depan Indonesia yang masih bermasalah? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka sama video ini dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.